Shalom, salam sejahtera buat kita semua, khususnya sidang jemaat GPDI Eklesia Warung Buncit. Puji Tuhan, dimana pada hari-hari ini kita dalam merayakan Hari Paskah. Dan hari ini tepat tanggal 10 adalah hari kematian Tuhan Yesus, di mana Tuhan sudah berikan kesehatan, kekuatan buat kita. Kita bersyukur walaupun di rumah masing-masing, tetapi waktu yang ada kita tidak lewatkan, tetapi kita dapat berkumpul keluarga di dalam rumah tangga, dan kita yakin Yesus ada di tengah-tengah kita. Kita akan dengarkan firman Allah. Sebelumnya kita berdoa. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau hari ini Tuhan berikan kesehatan, kekuatan buat kami, anak-anak-Mu, orang yang percaya dapat berkumpul, sekalipun di rumah masing-masing, dapat memuji membesarkan nama-Mu, dapat merayakan hari kematian Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur kemenangan Tuhan sudah berikan buat kami di tengah-tengah situasi keadaan dunia yang kami tidak berdaya, tapi Tuhan mampukan kami. Sebab itu kami bersyukur, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita akan baca Alkitab yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-28 sampai 30 yang judulnya Yesus mati. Bunyinya demikian. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, Aku haus. Ayat 29. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Ayat 30. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah Yesus, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Di sini kita dapat melihat di dalam cerita firman Allah ini bahwa Yesus mati di kayu salib. Selesai dia minum air asam yang diberikan oleh prajurit itu, maka Yesus berkata, sudah selesai. Artinya pekerjaannya di dalam dunia ini sudah selesai. Dan pasti yang akan meneruskan adalah kita semua. Sebab itu kita bersyukur kepercayaan Tuhan Yesus di dalam kehidupan saudara dan saya. Dia ingin kita lanjutkan apa yang Dia sudah taburkan, apa yang Dia sudah tunjukkan buat kita, itu yang kita teruskan. Dan sesudah Dia pikirkan semua itu sudah selesai, maka Dia tunduk kepala dan matilah atau menyerahkan nyawanya dan meninggal. Udah selesai. Nah, prajurit-prajurit ini bingung lihat Yesus mati atau belum. Karena pada waktu yang lalu di kayu salib, waktu Yesus mau menyerahkan nyawanya, maka ada kegoncangan terjadi. Sehingga prajurit berkata, ini sungguh anak Allah. Dan itu yang kita akui sampai sekarang, Yesus adalah
anak Allah. Nah, di sini Yesus sesudah dia menyerahkan nyawanya, dia merasa sudah selesai segala pekerjaannya di dalam dunia, maka matilah Tuhan Yesus di kayu salib. Tunduk kepala dan habis. Tetapi prajurit ini penasaran. Dia berkata, mana bisa Yesus bisa mati demikian? Dan apa yang terjadi? Sebagai prajurit yang tidak percaya akan kuasa Tuhan, tidak percaya akan mujizat Tuhan atau anak Allah, maka mereka buktikan di dalam Yohanes pasal 19 ayat 34 berkata begini. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Nah, penasaran prajurit ini bertanya-tanya, apakah dia, kalau dia anak Allah, masa dia sudah meninggal? Dan mereka belum puas, mereka ambil tombak dan tancap di lambung daripada Tuhan Yesus. Dan kata firman Allah, padahal Yesus sudah mati waktu itu, mereka tusuk dengan tombak, dan kata firman Allah, dan segera mengalir keluar darah dan air. Segera. Jadi pada waktu tombak masuk, maka segera keluar darah dan air. Darah di sini melambangkan kuasa daripada Yesus. Darah Yesus penuh kuasa. Waktu darah keluar dari lambung Yesus, maka disitulah pengampunan dosa mulai terjadi buat manusia. Semua dosa, kesalahan manusia dihapus, diampuni oleh darah Yesus. Sebab itu darah Yesus lambang atau artinya ada kuasa. Sebab itu apa saja yang kita alami, kita hadapi, kita berkata darah Yesus, maka ada kuasa di dalam darah Yesus. Dan lambang yang kedua, jadi segera keluar darah tadi dan air. Air adalah firman Tuhan, melambangkan firman Tuhan. Jadi pada saat air keluar, pada saat itulah firman Tuhan mulai dijalankan, terjadi. Karena Yesus sudah selesai kerjanya, keluarlah firman Tuhan dari tubuh Yesus, air, yaitu firman Tuhan. Dan itulah yang kita pegang sampai sekarang, firman Tuhan. Sampai sekarang dan untuk sampai selama-lamanya, firman Tuhan itu, air itu hidup di dalam kehidupan kita. Sebab itu di mana kita berada, kalau ada air hidup yaitu firman Tuhan, kita semangat, kita bersuka cita. Sebab itu saudara, arti dari kematian Tuhan Yesus artinya menyelamatkan manusia. Dia naik ke surga, menyediakan tempat buat kita. Dan saudara, firman Allah tetap dijalankan. Sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi arti daripada darah dan air itu adalah darah kuasa, dan air adalah firman Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Dan saya yakin dengan firman Allah yang pendek pada malam hari ini, pada saat ini, maaf saudara ya, pada saat ini saya yakin, sekalipun di rumah kita masing-masing, tapi Yesus ada. Dia berkati perkumpulan keluarga besar, keluarga kecil. Kita tidak lewatkan memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Dan nanti hari Minggu kita merayakan nanti hari kebangkitan Tuhan Yesus adalah kemenangan. Sebab itu saudara, setiap firman Tuhan biar kita ingat terus, karena hidup di dalam kehidupan kita. Dan ingat, darah Yesus adalah
yang maha kuasa. Dia dapat merubah segala sesuatu. Puji Tuhan, di tengah-tengah kita menghadapi virus corona yang begitu ganas pada hari-hari ini. Ingat kematian Tuhan Yesus membela kita. Ada darah Yesus dan ada firman yang melingkupi kita, membungkus kita, sehingga tantangan-tantangan virus yang ada, yang mau menyerang, itu sudah dihancurkan dengan darah Yesus. Dan firman Allah di dalam kehidupan kita itu bangkit untuk membela kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati firman Allah. Dan kita akan masuk di dalam doa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kita bersyukur, memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita menyanyi satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi kita menyanyi dengan penuh semangat dan bersyukur kepada Tuhan bahwa ajaib Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Kita menyanyikan dengan satu suara yang keluar untuk kemenangan buat kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Amin, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang ada bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus yang sudah mati di kayu salib. Kalau hari ini kami dapat merayakan, kami sangat bersyukur. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan. Sekalipun Tuhan dalam suasana kami tidak dapat bertemu lebih banyak lagi orang, saudara-saudara di dalam Tuhan. Sekalipun di rumah masing-masing, tapi kami sangat berterima kasih atas kasih dan kemurahan anugerah-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu ya Tuhan di kayu salib, yang sudah menangkan kami, yang sudah menyelamatkan kami, yang sudah mengampuni dosa dan kekurangan kami. Dan Engkau yang benarkan kami melalui firman-Mu, dan kami suci di hadapan-Mu. Itulah yang terdapat di dalam firman-Mu. Kuatkan iman kami ya Tuhan. Kuatkan hati kami sidang jemaat yang ada. Biar kami tetap bersyukur dan melihat kuasa-Mu. Sampai kapan waktu yang sebegini kami, oh Tuhan, masing-masing dalam rumah, masing-masing kami beribadah. Tapi kami bersyukur Tuhan, sampai kapanpun ya Tuhan, berikan kesabaran, ketabahan buat kami, supaya kami tetap bersyukur sekalipun di rumah masing-masing.
Tutup bungkus rumah kami masing-masing dengan kuasa darah-Mu. Rumah sidang jemaat-Mu, rumah orang yang percaya kepadamu, pagari dengan sepasukan malaikat surga. Anak-anak-Mu Tuhan, Engkau tuntun dan lindungi dengan kuasa tangan-Mu. Segala usaha-usaha daripada anak-anak-Mu, jemaat Tuhan, Engkau berkati dan jaga lindungi. Singkirkan segala hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Virus-virus kami tolak dan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan, Engkau memberikan persatuan, baik dari pemerintah kami ya Tuhan, presiden, wakil presiden, menteri, sampai Tuhan aparat di bawah, sampai gubernur, wali kota, desa-desa, RT RW. Tuhan, Engkau melihat Tuhan, mereka sangat bekerja keras. Biarkan Engkau pakai dan lindungi dengan kuasa tangan-Mu. Keamanan yang Tuhan sudah berikan Tuhan kepada kami dengan kuasa tangan-Mu. Dan kami yakin Tuhan, kami menang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Indonesia diselamatkan, warung buncit diselamatkan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Waktu-waktu mendatang Tuhan akan berikan juga waktu untuk kami beribadah kepadamu. Dan kami akan menyerahkan semua di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau berkati kami, kita angkat tangan dan kita terima berkat daripada Tuhan. Berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Karena tangan Tuhan yang menjamah hati kepikiran kami. Biar hati kepikiran kami tertuju terus kepadamu. Dikendalikan dengan damai dan sukacita. Pikiran-pikiran negatif kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Roh Kudus menyertai kami, memimpin kami, menguatkan kami, memberikan damai dan sejahtera buat kami, memberikan kemenangan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali, mengangkat kami sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami syukurkan semua ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Hari Minggu nanti ada perjamuan kudus. Jadi di rumah masing-masing tolong disiapkan roti dan anggur atau minuman, apa air putih atau sirup disiapkan. Nanti kita sama-sama, sekalipun di video kita sama-sama perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan. Karena itu yang menyenangkan hati Tuhan yang kita dapat lakukan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.